Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami hormati pengurus DKM, pengurus yayasan, Pak Irwandi, Pak Alek, Pak Imam terutama. Aduh, terobat hati rasanya, rasa di Masjidil Haram. Bapak terasa nggak? Terasa, Pak? Kayaknya kalau lama kita sholat enak juga rasanya, Pak ya. Kalau bacaannya enak begitu, Masya Allah. Makasih Pak Imam. Pak Imam sibuk, Imam zikir. Mudah-mudahan Bapak semuanya sehat selalu, anaknya soleh solehah, rezekinya diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa selesai bulan suci Ramadan dan disampaikan pula ke Ramadan berikutnya. Malam ini malam yang ke-20 bagi yang hari Sabtu. Kalau hari Ahad ini malam yang ke-19. Berarti hanya sisa berapa hari lagi nih, Pak? 9 hari, 10 hari atau 11 hari lagi. Sebentar lagi akan ada malam 10 terakhir, malam ganjil. Di sana ada malam Lailatul Qadar. Semangat kita tetap ke masjid, karena semuanya ada di dalam masjid. Bisakah di rumah dapat Lailatul Qadar? Bisa. Tapi biasanya kalau di rumah banyak aja godaannya. Istri, anak, TV, makan lagi, snack lagi, itu banyak kerjaan Bapak nanti. Lebih baik ke masjid. Saya dengar insya Allah nanti akan ada i'tikaf akbar. Itu ya Pak ya, i'tikaf akbar namanya. Mulai dari jam 12 sampai selesai. Begitu ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi atas satu kesalahan, yaitu kesalahannya memakan buah holdi. Itu katanya Pak ya, makan buah, mendekati pohon. Cuma tidak disebutkan dalam ayat Quran buahnya holdi, nggak disebutkan. Itu entah tidak tahu dapatnya di mana. Tapi dah biasa orang menyebutkan buah holdi, ya kita buah holdi juga. Walaupun ada sebagian yang mengatakan itu dasarnya dari Israiliyat, orang-orang Bani Israel yang menyebutkan itu. Tapi dalam Al-Quran nggak ada. Yang ada cuman mendekati pohon. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Padahal di surga itu Pak, pada dasarnya semuanya halal Pak. Betul nggak Pak? Pada dasarnya semua halal. Cuma itu sebagai ujian bagi Nabi Adam alaihi salam. Nanti di surga kita masuk di surga nanti khamar halal nggak Pak? Khamar, minuman keras halal nggak Pak? Tapi beda minuman keras yang ada di mana? Di dunia dengan minuman keras yang ada di surga. Kalau minuman keras di dunia ini kata orang Pak, itu rasanya seperti kencing kuda. Betul tuh Pak? Betul nggak Pak? Bapak ada yang tahu? Bapak nggak kejebak ya? Saya mau jebak Bapak tadi. Kalau Pak tahu, minum dia. Atau Bapak nggak minum ya? Kata orang seperti kencing kuda, sudahlah tak enak, pahit, habis itu pas ketika minum teler. Kalau dicampur namanya oplosan, mati. Dan itu kebanyakan orang Pak ya, mati dia gara-gara minum minuman keras. Tapi kalau nanti di surga Rahikul Maktum, itu ayatnya Quran itu Rahikul Maktum. Nanti Ustaz belajar di Rahikul Maktum. Apa itu Rahikul Maktum? Khamar yang dicampur. Wih, lezatnya sangat luar biasa, manisnya tiada tara. Kemudian efeknya fly. Di akhirat kita begitu aja, senang-senang aja. Fly-nya itu nggak sama dengan fly di dunia ini. Kalau di dunia ini kan apa ya fly-nya itu ya?
hilang akal. Kalau di sana tenang pikiran karena selesai minum minuman khamar tersebut. Pokoknya di akhirat tidak ada yang tidak halal, semuanya halal. Ada bapak yang bertanya, Pak Ustadz, di akhirat ada rokok nggak? Nah, itu ada bapak. Ada rokok nggak Pak Ustadz? Yang suka merokok, ada rokok nggak? Kalau sama-sama jawabnya kan, ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian inginkan semuanya ada. Kebiasaan dulu di dunia ini mungkin ada yang masuk, salah satunya ahli hisab itu, dia minta rokok ya Allah, dikasih sama Allah, cuma cari apinya ke neraka katanya. Katanya itulah bahasanya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus diturunkan Nabi Adam kemana? Ke dunia. Diturunkan Nabi Adam ke dunia. Setelah Nabi Adam diturunkan, menyesallah Nabi Adam karena telah melanggar perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia buatlah satu tempat agar dia bisa taubat kepada Allah. Apa nama tempatnya? Masjid. Nama masjidnya adalah Masjidil Haram di Mekah. Terus sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Masjidil Haram itu yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihi salam?" Nabi membacakan ayatnya, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Kan itu. Ingat ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasinya. Berarti pondasinya sudah ada atau belum? Sudah ada. Nabi Ibrahim hanya meninggikan lagi yang sudah ada. Hancur ketika banjir Nabi Nuh alaihi salam. Dibuat lagi. Tapi sudah ada pondasinya. Siapa yang bikin pertama? Nabi Adam alaihi salam. Habis itu tak tenang nanti Nabi Adam. Baru satu masjid, buat lagi satu masjid untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa masjid yang dibuat oleh Nabi Adam satu lagi? Namanya Masjidil Aqsa di Palestina. Ditanya sahabat, bukankah Masjidil Aqsa itu Nabi Sulaiman yang bikin? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sama halnya dengan Masjidil Haram. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa?" Nabi menjawab, 40 tahun. Berarti Nabi Adam taubatnya berapa lama tuh Pak? Dari satu kesalahan. Apa itu Pak? Taubat 40 tahun, bangun 2 masjid. Saya tanyakan kepada Bapak, kalau Bapak mau jawab, jawab, kalau enggak. Boleh gitu. Ayo. Bapak sudah bangun berapa masjid dari kesalahan Bapak yang satu kesalahan? Bapak udah bikin berapa kesalahan? Saja, nggak saya jawab kan? Saya jawab. Itu dari kesalahan Bapak sudah berapa masjid yang Bapak bangun? Apa? Cobalah jawablah Pak. Jawab aja di hati. Berapa masjid yang Bapak bangun? Udah berapa? Nggak ada Ustaz. Ada Ustaz. Kata Nabi SAW, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun satu masjid, Allah bangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tak punya uang, apalagi di Joglo ini." Lagi di Joglo ini, Wak. Katanya 1 meter tanah 13 juta. Katanya, saya tak tahu, saya coba-coba tanya ya. 13 juta semeter. Ini berapa luas ini? Luas betul. Macam mana cara bangun masjid? Rumah kami aja tak sebesar ini, gitu kan? Wah, apalagi miliaran bangun masjid. Nabi mengatakan, "Kamiskhatin au askharu minha." Atau kalian hanya membangun sebesar sarang burung saja, Allah sudah ganti dengan satu istana di surga. Makanya bapak-bapak, kalau ada kencelengan lewat, jangan dilewatkan aja. Isi sedikit. Paling kurang berapa? 2.000. Apa sebab? Biar kita nanti dapat bangunan di surga. Biar kita dapat istana di surga. Kan begitu Pak ya? Itu Nabi Adam alaihissalam. Untuk taubat bangun masjid. Habis itu Nabi Muhammad SAW ketika sampai di kota, belum sampai di kota Madinah, ketika hijrah, Nabi Muhammad sampai di sebuah tempat namanya Kuba. Nabi bangun sebuah di hari Senin. Hari Senin Nabi sampai 12 Rabiul Awal di Kuba. Kuba itu jaraknya ke Masjidil Haram Madinah
atau Masjid Nabawi 7 kilo. Jadi 7 kilo. Nabi sampai di hari Senin di Kuba. Nabi bangunlah Masjid Kuba namanya. Masjid ussisa ala taqwa, dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bangun satu masjid. Makanya Nabi mengatakan hadis Nabi itu, siapa yang sholat 2 rakaat, kan sahabat protes. Ya Rasulullah, enak betul sahabat-sahabat yang ada di Mekah, mereka bisa setiap saat umrah. Kami mana di Madinah, jauh berangkat umrah. Kan umrah itu hanya tawaf, sa'i, selesai kan? Pakai baju ihram dari awal, pakai baju ihram, tawaf, sa'i, cukur rambut, tahallul sedikit, habis itu tertib 5 kan? Selesai. Itu adanya di Mekah. Kami mana di Madinah kepengen dapat pahala umrah juga. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, terserah mau sholat apa aja, terserah, sama pahalanya dengan umroh bersama saya. Senang hati sahabat. Enak betul. Punya pergi ke Kuba 7 kilo, sholat 2 rakaat dapat pahala umroh. Bapak-bapak di Joglo di Masjid Kuba berjamaah. Di mana? Di masjid. Masjidnya boleh Masjid Kuba, masjid yang lain. Masjid Kuba lah bagus. Masjid Kuba jamaatan. Summa ya'takif. Kemudian dia tikaf hatta tatlu al-fajri, sampai terbitnya fajar. Wa tusalli rak'ataini. Salat fajar 2 rakaat atau salat syuruk 2 rakaat. Ka'annama hajan wa umratan tamatan. Seolah-olah pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Senang enggak Bapak kira-kira? Senang. Tapi bagi siapa? Yang pergi ke masjid salat subuh berjamaah, langsung dilanjutkan i'tikaf sampai terbit matahari, salat 2 rakaat. Itu baru dapat. Tidak bisa Bapak salat di rumah tak dapat. Itulah kemuliaan masjid. Gimana Bapak? Tidak habis waktu saya. Ya Allah ya Rabbi. Itulah masjid Pak. Sangat luar biasa masjid itu Pak. Kata Nabi SAW, ini keutamaan masjid lagi Pak. Kata Nabi SAW, man ghada waroha a'addallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang datang ke masjid, habis itu dia pulang, maka di rumahnya itu ketika dia sampai di rumah, Allah sudah siapkan baginya rumah di surga. Saya tanya sama Bapak sudah berapa kali datang ke masjid? Udah berapa kali? Sering? Udah berapa banyak rumah Bapak di mana? Di surga. Banyak atau sedikit? Pasti jawabannya sangat banyak. Betul? Sangat banyak. Sangat banyak rumah kita di masjid. Dan sangat banyak rumah kita di surga. Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak pelit. Makanya sering-sering datang ke masjid. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Jangan larang orang untuk datang ke masjid. Termasuk anak-anak ini. Anak-anak ini kan banyak nih Pak. Memang agak ribut anak-anak ini sedikit. Namanya juga anak-anak. Bapak dulu ketika anak-anak ribut enggak? Enggak Pak, enggak. Saya lebih parah dulu ketika anak-anak. Bukan masalah ribut, kencing di masjid. Tapi karpetnya tak sebagus ini. Dulu karpetnya cuma karpet pandan itu aja, ya kan? Dulu ketika saya di kampung saya bagus Pak, jauh. Nama kampung saya Paris. Pak tahu Paris? Pariaman sekitarnya. Wah, luar biasa. Jadi kalau sudah umur 6 tahun masuk kelas 1 SD, ditertawain sama teman-teman kalau masih tidur di rumah. Harus tidur di mana? Masjid. Orang kelas 1 SD habis itu malam-malam ngaji, habis maghrib, habis isya sambung sedikit, jam 8 main cabur, main peta umpet, main macam-macam sembalakon. Namanya juga orang main kejar-kejaran, habis itu berkeringat, habis itu tidur kencing. Kencing dalam masjid Pak. Itu banyak teman-teman, bukannya saya. Teman-teman kena marah sama ungku. Kencing kamu, kencing. Kan? Kencing. Pergi ke sungai cuci ini apa nih? Karpet, bukan karpet, apa namanya itu Pak? Tikar ini. Cuci tikar ini, sudah cuci tikar ini nanti apa? Jemur, taruh di atas batunya, di atas batu taruh batu biar tidak terbang. Begitu aja hukumannya Pak. Dulu Pak. Begitu.
Jadi apa kata Utsman, pendiri Turki Utsmani itu, beruntunglah orang-orang yang mendengar teriakan anak-anak di dalam masjid. Insya Allah 20 tahun lagi masjid tidak akan sepi. Apa sebab? Karena anak-anak terbiasa datang masjid. Saya tanya-tanya bapak-bapak, yang tua-tua ini, bapak-bapak ini, dulu pernah nggak datang ke masjid ketika kecil? Pasti, jawabannya pasti. Walaupun di usia 20, 30, 40 entah kemana perginya, enggak ketemu sama dia masjid. Gitu kan? Tapi tahu-tahu usia 60 tak datang lagi ke masjid. Nah, itu tuh. Tapi kalau dari kecil tidak pernah datang ke masjid, jangan harap tua datang masjid. Itu Pak diingat. Berusaha pernah ke masjid ya. Padahal usia 20, 30, 40 entah aja dilakukan sama dia. Tapi nanti balik ke masjid lagi. Husnul khatimah insyaallah. Kita doakan bapak-bapak yang tua ini kalau meninggal husnul khatimah. Makanya Pak, kata Nabi SAW ketika ayat itu turun, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang berimanlah yang bisa memakmurkan masjid Allah. Jadi kalau orang-orang beriman membangun masjid Allah, maka salafus saleh menjelaskan tafsirnya. Apa katanya? Jika pernah kalian melihat ada orang yang pernah datang ke masjid, kemudian dia meninggal dunia, maka bersaksilah kepadanya bahwa dia adalah orang baik. Maka dalam masjid ini Pak, tak boleh ada buruk sangka. Dalam masjid ini semuanya lego aja, mana enak kamu aja lah, nah, gitu ya. Mana baiknya aja lah, nah, gitu masjid harusnya. Makanya mengatakan itu, siapa yang pernah datang ke masjid, bersaksilah bahwa orang yang pernah datang ke masjid adalah orang baik. Nanti kalau meninggal bapak-bapak yang tua ini, nanti kan dibawa di sini tuh, bawa di sini kan disolatkan tuh. Habis itu kan setelah disolatkan ditanya tuh, bapak-bapak, apakah jenazah ini min ahlil khair? Apa jawab apa? Khair. Apa sebab? Dia pernah datang ke masjid. Dia pernah jadi pengurus masjid, jadi DKM masjid, jadi ketua yayasan segala macam, jadi marbot segala macam. Pernah datang ke masjid. Bapak jawab apa? Khair. Berarti betul kata tafsir itu, innama ya'muru masajidallah. Berarti dia orang beriman, khair. Tapi kalau dia tidak pernah datang ke masjid sama sekali, tidak pernah dia datang ke masjid, tahu-tahu mati dibawa orang ke masjid. Terus kan orang bertanya juga, bapak-bapak, apakah bapak yang meninggal ini orang min ahlil khair? Bapak jawab apa? Jangan jawab tidak tahu, sakit hati lah orang itu. Jangan bilang tidak tahu. Saran saya, bapak diam aja. Bapak diam aja. Apakah dia min ahlil khair? Min ahlil khair nggak ini? Min ahlil khair gak? Capek orang tuh tanya min ahlil khair gak? Biarkan teman-teman sesama yang tak ke masjid aja menjawab. Bapak-bapak itu saja. Sebab kalau bapak jawab, apa kata Nabi SAW? Siapa yang bersaksi kepada satu orang jenazah, 40 orang yang beriman yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dipastikan dia tidak akan diazab di kuburnya. 40 orang yang bersaksi. Tapi kalau bapak bersaksi kepada orang yang tidak pernah datang ke masjid, bapak katakan dia min ahlil khair, berarti bapak saksi palsu. Bapak ditanya sama Allah, khair apa nih? Kata Allah, dia tak pernah datang ke masjid. Pukul sama kamu, sembarang ngomong aja. Makanya Pak, saran saya Pak diam aja. Itu saran saya. Tapi kalau Pak jawab min ahlil khair, jawablah terserah bapak aja. Cuman saran saya aja, biar kapok orang yang tidak datang ke masjid. Maka saya katakan, boleh saya katakan begini Pak, apa yang saya katakan? DKM masjid khair, yayasannya baik, jemaahnya bagus, apalagi jadi imamnya pahala lebih besar, marbotnya orang baik, apalagi jemaahnya orang baik, anak-anaknya orang baik, yang datang hanya untuk menghabiskan takjil aja baik juga tuh Pak, orang baik juga datang besok ngabisin takjil. Apa sebab? Kalau ndak datang dia untuk ngabisin takjil, mubazir takjil tuh. Baik. Khair juga. Datang takjil ongko dia ke masjid. Dah selesai takjil pulang dia lagi. Lain pula kayak dia. Tak ikut dia salat tarawih. Apa kata Nabi SAW? Ini masjid ini sangat luar biasa fungsinya Pak. Sangat luar biasa. Apa kata Nabi? Siapa yang salat isya di masjid, ka'annama shalla nisful lail, seolah-olah dia salat setengah
setengah malam. Tapi jangan bapak bilang pula habis saya sholat isya saya pulang aja Ustaz, tarawih enggak ada kan setengah malam udah cukup sebanyak 12 Ustaz. Jangan begitu pula, pahalanya sama dengan sholat setengah malam. Kalau nanti dia sholat subuh berjamaah di masjid, ka'annama qama laila, seolah-olah satu malam itu dia telah mendirikan sholat. Tapi jangan enggak sholat tahajud pula. Sholat tahajud jangan salah-salah paham pula. Ya Pak. Pokoknya masjid itu Pak, Masya Allah, siapa yang datang ke masjid, apa kata Nabi? Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zillah illa zilluh. 7 hal yang orang apa? Dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah qalbuhun mu'allaqatun fil masajid. Hatinya yang terpaut masjid. Dan begitulah Nabi membuat sebuah peradaban bermula dari masjid. Pertama Masjid Kuba. Itu yang pertama kan Pak ya? Di mana? Di Madinah, 7 kilo jaraknya. Habis itu jalan Nabi 5 hari Nabi di Kuba itu. Habis itu hari apanya? Enggak, bukan hari Senin, hari Jumat. Senin di Kuba, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat pagi jam 8 Nabi jalan kaki sampai di sebuah tempat namanya Bani Sulaim. Tempat Bani Sulaim. Allah perintahkan, hai Muhammad, sekarang hari Jumat, boleh kau sholat Jumat. Padahal dalam perjalanan sebenarnya kan nggak apa-apa, nggak sholat Pak ya. Tapi Nabi Muhammad mengambil yang terbaik. Sholat Jumat kita di sini, namanya sholat Jumat di sebuah tempat Bani Sulaim. Akhirnya Nabi tetapkan juga di sini nanti bangun masjid ya. Dibangun sama orang, disebutkan nama orang namanya Masjid Jumat. Jaraknya 1 kilo dari Masjid Nabawi. Sudah dekat Pak, sudah dekat 1 kilo dari Masjid Nabawi. Tapi kalau jalan kaki kan jauh itu Pak. Bapak cobalah jalan 1 kilo, jauh itu. Jauh itu. Jalan Nabi 1 kilo. Di situ aja Masjid Jumat. Habis itu siangnya Nabi sampai di Masjid Nabawi. Habis Jumat Nabi sampai di Masjid Tengah. Nampak sama Nabi SAW, ini tanah siapa? Ini tanah 2 orang anak yatim. Mari kita bangun masjid, kata Nabi. Mari kita bangun masjid hari Jumat. Akhirnya pembangunan masjid karena tanah itu dibeli di hari Jumat dari 2 orang anak yatim. Sebenarnya anak yatim itu bilang begini. Apa kata anak yatim? Ya Rasulullah, ambil sajalah, jangan kau bayar harganya. Apa kata Nabi? Tidak. Abu Bakar, tolong bayarkan, nanti aku ganti. Dibayarkan oleh Abu Bakar harganya. Tanah itu sebenarnya tanah wakaf dari Abu Bakar Siddiq karena dia yang bayarkan, ya kan? Dibayarkan sama Abu Bakar. Setelah dibayarkan sama Abu Bakar, jadilah Masjid Nabawi. Betul Pak ya? Masjid Nabawi. Saya katakan bahwa Nabi Muhammad itu Pak dalam waktu 5 hari. 5 hari itu 5 hari itu. 5 hari kan? Senin bangun Masjid Kuba. Jumat bangun 2 masjid. Masjid apa satu? Masjid apa Pak? Masjid Jumat sama Masjid Nabawi. Tapi luar biasa kan kalau sholat di sana Pak ya, luar biasa, sholat pahalanya sangat luar biasa. Makanya Pak, masjid ibarat orang itu, orang yang beriman itu ibarat seperti dia di dalam air. Orang beriman dalam masjid seperti ibarat orang dalam air. Kalau dia keluar dari masjid ngap-ngap. Tapi ada juga terbalik, pas datang ke masjid mengap-ngap. Terbalik. Jadi Pak, jadi yang sebenarnya masjid adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Inna ahabbul bilad, terakhir Pak ya. Tuh 1 menit lagi. Inna ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid. Coba lihat peradaban orang dulu Pak. Peradaban orang dulu. Peradaban orang dulu itu Pak, itu pasti dimulai dari masjid. Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi di tengah-tengah kota. Habis itu rumah-rumah mengikuti sekelilingnya, pasar-pasar mengikuti sekelilingnya. Kan itu Pak ya. Pokoknya semuanya yang berkaitan dengan kebutuhan umat berada di sekeliling masjid. Tengah-tengah apa Pak? Masjid. Bapak lihatlah peradaban Turki Utsmani, peradaban Umayyah, peradaban Abbasiyah, rata-rata mereka bangun masjid di tengah-tengah kota karena masjid menjadi sentral. Kalau sekarang orang kalau membangun sesuatu, kalau orang bangun perumahan, apa yang mereka cari? Dibilang perumahan ini dekat dari tol 1 kilo, perumahan ini dekat dari mall 1 kilo, perumahan ini dekat dari tempat rekreasi 2 kilo.
Yang menjadi tolak ukurnya apa? Mall, tempat rekreasi, apa lagi? Tol, kereta api, betul apa tuh? Terminal bis, itu yang jadi patokan. Akhirnya apa? Ya gitulah orang itu, kemana-mana aja otaknya, nggak ke masjid. Orang dulu otaknya ke masjid, maka peradaban mereka itu peradaban ukhuwah Islamiyah. Karena di masjid itu orang saling kenal, orang saling baik-baik, kan itu Pak ya? Ada nggak orang di masjid ini kata-kata kotor Pak? Ada nggak Pak? Ada nggak di masjid ini ibu-ibu buka jilbab? Ada nggak? Ada nggak di masjid ini orang berkelahi? Nggak ada. Di masjid ini adalah tempat Allah. Dinamakan masjid adalah tempat sujud. Masjid tempat sujud, tempat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ini adalah tempat di mana orang sama rata. Betul nggak Pak? Kalau pergi ke kantor Pak, kalau kita kan Bapak ini kan ada yang berpangkat jabatan tinggi-tinggi nih. Di sini rasanya sama aja. Yang paling tinggi Pak Imam sama saya. Yang lain sama aja kan, di bawah semuanya nih, ya kan? Tapi kalau Bapak saya pergi ke kantor Bapak punya jabatan direktur, owner atau segala macam, manajer, oh saya angkat tangan. Takut saya. Tapi kalau di masjid sama rata, betul? Karena masjid adalah namanya masjid. Apa arti masjid? Tempat sujud, tempat merendahkan kepala yang tinggi ini ke bawah. Tapi kata Nabi SAW, aqrabu ilaikum, Allah paling dekat kepada kamu inda sajid, ketika kalian sujud. Kalau kalian ada masalah dunia dan akhirat, masalah istri kalian yang cerewet, anak kalian maka sujudlah kepada Allah, mengadulah ke bumi, berbisiklah ke tanah, maka akan didengar oleh penduduk langit. Di mana tempatnya Pak? Masjid. Makanya Bapak kalau ada masalah ke masjid aja lah. Masjid aja, enggak apa-apa. Masalah, salam, duit kurang, takjil ada di sini. Ya kan? Enggak ada sahur, di sini disediakan sahur. Ya kan? Oh, di rumah Bapak kita hidup AC, di sini AC-nya dingin sekali. Saya menggigil dari sini. Apa? Pokoknya ke masjid hati tenang. Betul Pak ya? Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak 10 hari terakhir ini memaksimalkan diri ke masjid. Bawa anak-anak, bawa istri, bawa family, bawa tetangga, semuanya dibawa ke masjid. Agar apa? Agar semuanya kita menjadi orang yang baik. Tapi kalau mati dia nanti bilang, mati kau nanti tak pernah ke masjid, saya tak bilang kamu orang min ahlil khair ya. Takut dia, langsung dia ke masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.